Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Halo, selamat pagi sahabat Inspirasi Sabda. Kembali lagi bersama dengan saya, Frater Gabriel Singgi. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bacaan Injil pada hari Senin, tanggal 12 April 2021. Dan kita berada dalam hari biasa, pekan kedua Paskah. Sebelumnya marilah kita terlebih dahulu membuka permenungan kita dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan kami bersyukur atas rahmat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Teristimewa atas rahmat baptisan yang boleh kami terima. Sehingga kami pun Engkau lahirkan kembali menjadi anak-anak terang. Kami mohon ya Bapa, semoga permenungan kami hari ini boleh semakin menyadarkan kami akan makna pembaptisan yang telah kami emban bersama dalam kehidupan kami. Semuanya ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Injil suci hari ini akan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Insaf yang terkasih, tentu Anda semua pernah merayakan yang namanya hari kelahiran atau yang kita kenal dengan hari ulang tahun. Masih ingat nggak beberapa lagu yang populer? Yang pertama, kita biasa dengar lagu Happy Birthday. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Atau ada juga lagu yang kedua. Hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagia langkahmu, dan seterusnya. Itu adalah sepenggal lagu tentang tema ulang tahun ya. Itu kan tentu kita menjalani atau mengalami setiap tahunnya. Setiap tahun tentu kita memiliki hari-hari atau hari di mana kita merayakan ulang tahun kita masing-masing. Nah, teman-teman yang terkasih, peringatan itu merupakan hari lahir secara duniawi, secara lahiriah, di mana kita dilahirkan hadir ke dalam dunia melalui ibu kita. Pelan-pelan struktur tubuh kita terbentuk, mata, kaki, kepala, lalu kita keluar dari rahim ibu kita. Nah, bacaan hari ini juga mengingatkan kita akan hal yang sama, bahwa kita lahir bukan hanya sekedar lahiriah belaka, tetapi kita lahir dari Allah, dari iman kita. Kita bukan hanya lahir dari ibu kita, tetapi kita juga memiliki sisi ilahi
bahwa kita merupakan makhluk yang diciptakan karena maksud Allah sendiri. Setiap tahun tadi kita mengalami hari kelahiran ulang tahun. Tetapi tahukah Anda semua, sadarkah kita bahwa setiap tahun kita juga mengalami hari lahir dalam Tuhan? Tandanya apa? Masih ingat kemarin malam Paskah kita membaharui janji baptis kita. Nah, kebetulan saya membawa buku panduan perayaan Ekaristi malam Paskah yang dikeluarkan oleh Gereja Kristus Raja Baciro. Nah, dalam upacara pembaruan janji baptis kita diingatkan tentang pembaptisan kita. Kita dilahirkan kembali dalam pembaptisan yang dulu kita telah terima ketika kita dibaptis, entah pada saat kita masih kecil, bayi, ataupun baptis dewasa. Dan kita perbaharui dari tahun ke tahun. Dan kita hayati dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Saya ingin mengingatkan Anda dan saya semua tentang makna pembaptisan kita. Dikatakan begini, apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Kita menjawab, ya, saya menolak. Apakah kita menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya menolak. Apakah kita menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak asasi manusia? Ya, saya menolak. Dan dilanjutkan tentang iman kepercayaan kita yang kita daraskan dalam syahadat itu. Dan kita menjawab, ya, saya percaya. Nah, teman-teman, apakah ini semua hanya bersifat liturgis semata? Kita hanya menjawab, tetapi kita tidak menghayatinya? Ayo, gimana? Kita tentu harus menghayatinya dalam setiap kesempatan hidup kita. Ketika kita mengucapkan, ya, saya menolak, ya, saya percaya, itu juga harus kita hayati dalam keseharian kita. Ketika kita dapat hidup dalam roh, ketika kita membiarkan diri kita disentuh oleh Allah, disitulah justru kita dilahirkan kembali. Kita bukan lagi anak-anak duniawi, melainkan anak-anak terang yang telah ditebus dan lahir dari Allah berkat misteri Paskah Yesus Kristus. Maka undangan bagi kita, marilah kita jangan sekedar merayakan hari ulang tahun kita dengan lagu Happy Birthday to you, tetapi juga menyatakan iman kita, menyatakan kesedihan kita. Ya, saya menolak segala tindakan setan dan mau hidup di dalam roh Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita menjalani iman kita, menghayati iman kita. 3 pesan saya, yaitu marilah kita mengimani, menguripi, dan melakoni setiap perjuangan hidup ini. Sebab kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Terpujilah Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkah dalam. Sampai jumpa lagi.